Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warga Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur. Selamat berjumpa dalam RHK Semarang Timur 14 Desember 2021 dengan tema Keluarga Allah. Dalam kehidupan manusia sebagai orang berdosa, selalu mengejar kepentingan sendiri dan tidak sedikit mengorbankan kepentingan sesama atau orang lain. Sehingga sering kita ungkapkan adanya hukum rimba. Siapa yang kuat yang akan memenangkannya. Ada ungkapan yang lain yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Tentu dalam hal ini adalah mendukung ungkapan di atas, yaitu adanya hukum rimba yang kuat yang menang. Kita bisa membayangkan ungkapan manusia bahwa harimau itu si raja hutan. Artinya bahwa yang menjadi pemenang di hutan adalah harimau. Bila kita pertemukan dengan kehidupan manusia yang sudah dikuasai dosa, yang menyatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, hal ini akan diwujudkan bahwa manusia itu bisa menjadi harimau bagi sesamanya dan bisa menerkam sesamanya untuk bisa jadi pemenang. Dengan demikian menjadi lebih jelas bagi kita bahwa manusia yang dikuasai dosa itu bisa dikatakan harimau, bahkan lebih kejam dari harimau, demi mencukupi kepentingannya sendiri. Sekarang bagi kita orang Kristen yang telah menyatakan sebagai orang yang sudah bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam menyambut dan merayakan Natal pada tahun ini. Melalui Nabi Yesaya 11 ayat 6-8 mengatakan, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan hari ini. Nabi Yesaya melalui Yesaya 11 ayat 6-8, di mana dalam suasana hutan itu tidak seperti digambarkan di atas, tetapi suasana hutan itu menjadi suasana yang ramah, aman dan nyaman, dan tidak ada permusuhan, persaingan. Semua bisa hidup rukun, saling menghormati, bahkan semua merasakan bahwa makanan itu menjadi kebutuhan bersama, baik itu yang bisa dikatakan binatang yang lemah maupun binatang yang kuat. Mereka hidup sebagai keluarga besar. Inilah gambaran keluarga Allah yang mestinya harus menjadi tujuan hidup sebagai keluarga Allah yang mau hidup rukun dalam dunia yang penuh rintangan dan tantangan. Terlebih keluarga Allah yang sedang menyambut hari raya Natal, yang seharusnya disambut dengan penuh damai sejahtera,
sehingga ada suasana aman dan tentram. Semua itu memang bisa terjadi dalam hidup manusia atau dalam hidup orang percaya atau orang Kristen jika kita memiliki kebutuhan bersama seperti yang digambarkan di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Baik binatang maupun manusia atau anak-anak bisa bermain bersama. Bagaimana suasana gereja antara orang miskin dan orang kaya, berpendidikan dan yang kurang pendidikan, pejabat gereja dan jemaat? Apakah memiliki semangat bersama, semangat sangkul sinangkul demi terwujudnya kesejahteraan bersama? Tidak ada yang menjadi serigala di antara kita. Kerjasama dalam mewujudkan perayaan Natal akan menghadirkan sukacita bersama. Karena semua bisa merasakan adanya kebutuhan dan kepentingan bersama dan akhirnya menghasilkan sukacita bersama. Tidak ada yang merasa tertekan dan tidak ada yang merasa diuntungkan. Semua bisa merasakan adanya pelayanan yang baik. 1 Petrus 4 ayat 10 menjadi bagian yang menjadi renungan kita pada saat ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan memberkati. Amin.